Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami Pendeta Daniel Lumban Gaol berdoa dan berharap kiranya Amang Inang dan saudara-saudari terkasih di dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan sukacita. Untuk itu sebelum kita menjalani hari ini, kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudari terkasih untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa supaya kita boleh mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami, di mana kami boleh masuk di hari Rabu ini Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan memberkati kami dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan penuh semangat. Terima dan dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita untuk hari Rabu 22 April 2026 yang diaturkan oleh gereja kita di dalam Almanak HKBP, yaitu didasarkan pada Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setiap hari tentu kita mengenakan berbagai macam atribut di dalam kehidupan kita. Ada pakaian yang rapi, ada gelar profesional, ada gelar akademik, atau bahkan peran kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan kita akan satu atribut yang jauh lebih krusial bagi kita sebagai orang percaya, yaitu agar kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kata menaruh pikiran sendiri di dalam bahasa Yunaninya bukan sekedar hanya proses intelektual, Amang Inang dan saudara-saudari, tetapi sebuah sikap hati atau mindset yang perlu dimiliki oleh orang-orang percaya. Mengapa kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup bersama? Yang pertama, karena dengan pikiran dan perasaan Kristus kita melampaui kepentingan diri kita sendiri. Sekali lagi, dengan pikiran dan perasaan Kristus kita melampaui kepentingan diri sendiri. Di dalam hal ini Kristus menjadi teladan utama di dalam hal kerendah hatian. Meskipun ia dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus ia pertahankan, melainkan justru Yesus mengosongkan dirinya. Memiliki pikiran Kristus berarti kita belajar untuk bertanya, apa yang terbaik bagi sesama saya? Bukan hanya tentang apa yang menguntungkan bagi saya. Tentu hal ini penting, apalagi di tengah-tengah zaman pada hari ini, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Kita tentu mengetahui bagaimana tuntutan-tuntutan, pemenuhan diri sendiri, kepentingan-kepentingan egoisme begitu kuat, sehingga kita banyak sekali di tengah-tengah masyarakat cenderung tidak peduli kepada orang lain. Tetapi pada poin pertama ini, kita hendak diingatkan, apa yang terbaik bagi sesama saya, bukan tentang hanya apa yang menguntungkan bagi diri saya. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki pikiran dan perkataan Kristus di dalam hidup kita bersama? Karena ini penting untuk membangun kesatuan di tengah perbedaan di antara orang-orang percaya. Jemaat di Filipi pada saat itu menghadapi tantangan perselisihan, di mana Paulus memberikan obatnya, yaitu jika kesatuan hanya bisa terjadi jika setiap orang memiliki frekuensi yang sama, yaitu frekuensi kasih Kristus. Tentu Amang Inang dan saudara-saudari di sini tahu betul bagaimana betapa nikmatnya jika kita memiliki frekuensi yang sama saat berjumpa atau berbicara atau berdiskusi dengan orang lain. Pikiran Kristus di sini menjauhkan kita dari kesombongan rohani dan keinginan untuk selalu dianggap benar di tengah-tengah komunitas. Yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Karena ini dapat mengajak kita untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan.
Mengenakan perasaan Kristus berarti memiliki hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Kristus tidak pernah menjauh dari mereka yang terluka, tetapi Kristus justru malah mendekat kepada mereka-mereka yang terluka, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Hidup bersama di dalam jemaat menuntut kita semua untuk memiliki empati dan simpati, juga perasaan yang mau peduli kepada sesama. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, hari ini sebelum kita bereaksi terhadap segala situasi yang mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan itu mungkin situasi yang tidak menyenangkan kita, situasi yang menjengkelkan bagi kita, atau bahkan mungkin situasi yang membawa kita dan menghantarkan kita kepada konflik dengan sesama. Tetapi melalui renungan pada hari ini kita hendak diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana Yesus akan memandang situasi ini? Perasaan apa yang akan ia tunjukkan terhadap situasi ini? Ini penting Amang Inang dan saudara-saudariku terkasih. Karena sering sekali situasi yang tidak mengenakan cenderung membawa kita dan menghantarkan kita terhadap perpecahan. Tetapi jika kita mengingat kembali dan menggunakan pikiran perasaan Kristus, maka perpecahan itu akan dimungkinkan untuk tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita menggunakan pikiran dan perasaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Amang Inang dan saudara-saudariku boleh dikuatkan, boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan semangat. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami menggunakan pikiran dan perasaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami untuk meminimalisir perpecahan, untuk meminimalisir Tuhan pertikaian. Biarlah kami selalu mengedepankan kebersamaan, biarlah kami Tuhan menjauhkan diri kami dari sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri, supaya kami boleh semakin utuh, boleh semakin kompak, boleh semakin satu. Baik itu kami Tuhan yang menjalani kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga kami, baik itu kami Tuhan yang menjalani kehidupan kami di tengah-tengah sekolah, lingkungan kami, pertemanan, atau bahkan Tuhan di tempat kerja kami, supaya kami boleh jauh daripada perpecahan. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya senantiasa Engkau memimpin kehidupan kami dalam hari ini, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.